Potensi gempa megatrust ramai diperbincangkan di sosial media dan juga media mainstream, gengs. Banyak yang mempertanyakan, gempa megatrust itu hoax atau fakta? BMKG sendiri menyatakan adanya potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Pembahasan ilmiah mengenai potensi gempa megatrust ini sudah disampaikan sejak sebelum terjadinya gempa dan tsunami Aceh 2004, gengs. Tapi kayaknya saat itu media belum tertarik ya untuk membahasnya. Pada masa itu juga belum ada sosial media yang mana digunakan netizen untuk membahas berbagai isu ini ya. Kemunculan pembahasan kembali potensi di zona megatrust di tahun 2004 ini kemudian dianggap sebagai peringatan dini gitu loh oleh sebagian orang. Sebagian lagi mempertanyakan, gempa megatrust hoax atau fakta sih? BMKG menjelaskan bahwa pembahasan potensi gempa di zona megatrust ini bukan bentuk peringatan dini ya, gengs. Jadi harus dipahami juga nih ya, seperti seolah-olah akan segera terjadi gempa besar ini kan. BMKG saat ini hanya menyampaikan keberadaan potensi gempa di zona megatrust tersebut, gengs, secara ilmiah. Peneliti dari BMKG menyebutkan dalam hasil penelitiannya dan hasil pengamatan terhadap gempa dikenal sebagai istilahnya seismic gap ya, gengs, yang artinya tuh zona kekosongan gempa besar gitu. Dikarenakan potensi itu ada, gengs. Makanya pihak peneliti BMKG menyampaikan gitu agar masyarakat mewaspadai seismic gap ini sebagai upaya mitigasi mencegah jatuhnya korban akibat bencana gempa besar ini, gengs. Karena kita tahu gempa megatrust ini adalah gempa yang terbesar di dunia, gengs, gitu. Sehingga potensi gempa megatrust bukanlah hoax ya. Ini bukan hoax ya, gengs. Ingat ya. Melainkan fakta, tetapi belum akan terjadi dalam waktu dekat. Gempa megatrust belum terjadi sejak ratusan tahun lalu ya. Hal yang menjadikan potensi gempa megatrust ini dibahas lebih jauh dan ditakutkan warga, kemungkinan karena potensi gempa tersebut belum terjadi sejak ratusan tahun gitu. BMKG menyebut potensi gempa megatrust akan terjadi, tinggal nunggu waktu saja gitu. Dikarenakan potensi gempa di dua wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut terjadi sudah ratusan tahun lalu. BMKG mencatat bahwa gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada tahun 1757, guys. Usia seismic gap 267 tahun. Sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada tahun 1797. Usia seismic gap 227 tahun disebabkan karena belum ada teknologi yang tepat dan akurat dalam memprediksi terjadinya gempa. Maka BMKG menyampaikan agar masyarakat waspada. Saat ini masyarakat tidak perlu panik sebab pembahasan potensi gempa megatrust tidak terkait dengan kejadian gempa kuat 7,2 magnitudo di Jepang. Jadi BMKG juga menyatakan bahwa momen kejadian gempa di Jepang menjadi momen yang tepat gitu loh bagi mereka untuk mengingatkan warga Indonesia akan potensi gempa zona seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Karena itulah pembahasan mengenai potensi gempa megatrust ini dimaksimalkan gitu. Wilayah yang berpotensi terdampak gempa megatrust meskipun saat ini baru bersifat peringatan atau sharing pengetahuan mengenai potensi megatrust ya, gengs. Berbagai pihak dihimbau untuk waspada gitu untuk dampaknya gitu kan. BMKG menyampaikan beberapa wilayah yang berpotensi terdampak oleh gempa megatrust. Berikut daftar wilayah yang disebutkan BMKG. Yang pertama, pesisir barat Sumatera. Wilayah di Sumatera yang memiliki resiko tinggi terdampak gempa megatrust antara lain Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Sibolga, Nias, Padang, Pariaman, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Enggano, Bandar Lampung, Kalianda, dan pesisir Lampung. Yang kedua pesisir selatan Jawa. Kawasan yang memiliki resiko tinggi terdampak gempa megatrust, gengs. Antara lain Anyer, Carita, Pandeglang, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, Yogyakarta, Batu, Kulon Progo, Kebumen, Purworejo, Pacitan, Tenggale, dan Banyuwangi. Yang ketiga, Nusa Tenggara. Kawasan yang berisiko tinggi terdampak gempa megatrust. Di kawasan Nusa Tenggara antara lain Mataram, Lombok, Sumbawa, Kupang, Flores, dan Sumba. Yang keempat, Sulawesi Utara. Kawasan yang berisiko tinggi terdampak gempa megatrust. Di kawasan Nusa Tenggara antara lain Bitung, Manado, Bolang, dan Mongondo. Yang kelima, Maluku.
kawasan yang berisiko tinggi terdampak gempa megatrust. Di kawasan Maluku antara lain Ambon, Ternate, dan Kepulauan Banda. Itulah gengs, beberapa wilayah yang terdampak gempa yang berpotensi besar terdampak gempa megatrust. Ini warning ya, gempa megatrust di Indonesia. Karena tinggal nunggu waktu saja gengs. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya ya. Dan peristiwa gempa bumi termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyak gempa di mana-mana itu juga adalah salah satu tanda-tanda kiamat ya gengs. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga banyak ditemukan sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat gengs. Oke, next, ramai ancaman gempa megatrust. Ini sebagai pengingat saja ya gengs, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang durhaka kepada Sang Maha Pencipta. Oke, sekarang kita akan bahas dari sisi Islam ya. Karena di dalam Al-Quran juga menceritakan kisah mengenai orang-orang di masa lalu. Ada yang taat, tetapi ada pula di lain pihak yang justru durhaka kepadanya. Kisah perihal kaum-kaum Nabi yang durhaka hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah SAW, termasuk kita lah ya. Jangan meniru mereka yang telah mengingkari utusan Allah dan berbuat kerusakan di buminya. Salah satu kaum yang ditimpa azab gempa bumi adalah kaum Samud. Kisah tentangnya dapat dilihat pada surah Al-A'raf ya, ayat ke-77 dan 78. Disampaikan bahwa mereka telah durhaka kepada Allah dan utusannya, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Saleh, datanglah, apa yang kamu ancamkan itu kepada kami? Jika betul, kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, gengs. Maka mereka hancurlah di tempat mereka sendiri. Quran Surat Al-A'raf 77 sampai 78. Ayat ini menyebutkan perihal turunnya azab, yakni berupa gempa bumi kepada kaum Samud, sebab karena mereka telah mengingkari dan menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Para musafir Al-Quran menjelaskan, kaum Samud piawai dalam memahat bukit-bukit dan kaki-kaki gunung sedemikian rupa. Dan hasil dari pahatan itu mereka bisa membuat rumah-rumah dan bahkan istana-istana nan megah. Orang-orang yang didakwai Nabi Saleh itu juga menikmati kekayaan yang banyak melalui keahliannya dalam berdagang, walaupun seringkali dengan kecurangan. Kaum Samud, penghuni kawasan yang kini bernama Madain Saleh, itu berada di provinsi Hejaz, kerajaan Arab Saudi. Selain mereka, kaum Sodom juga ditimpa azab yang berupa gempa bumi yang dahsyat ya. Kepada mereka Allah mengutus Nabi Lut ya alaihissalam. Mereka mempraktikkan homoseksual, gengs. Jadi orang-orang Sodom gemar berbuat kemaksiatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelum mereka gitu. Nabi Lut menasihati dan mengajak mereka kepada kebenaran. Namun amat sedikit penduduk Sodom yang mengikutinya. Bahkan istrinya pun mengingkari sang Nabi Allah. Lalu Allah menurunkan azab kepada mereka. Ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran surat Hud ayat 82. Kita sebagai umat muslim hendaknya introspeksi diri juga ya. Ketika banyak terjadi gempa, bisa jadi ini merupakan tanda dan peringatan kepada umat manusia agar kembali kepada Allah dan bertaubat. Oke, lanjut sekarang kita bahas beberapa fakta mengejutkan gempa megatrust, gengs. Ilmuwan gempa bumi dari Badan Meteorologi Jepang atau JME mengeluarkan peringatan bahwa negara itu harus bersiap menghadapi kemungkinan gempa besar suatu hari nanti. Ya, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak ya. Sekalipun konteksnya berbeda. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga menyampaikan peringatan serupa
untuk Indonesia. Indonesia yang terletak di kawasan cincin api Pasifik dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling rawan gempa di dunia, gengs loh. Salah satu ancaman terbesar yang mengintai adalah gempa megatrust. Berikut ini adalah 7 fakta mengejutkan tentang gempa megatrust yang memprediksi dapat menimpa Indonesia. Apa sih gempa megatrust itu? Gempa megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, di mana 2 lempeng tektonik bertemu dengan salah satunya bergerak di bawah. Zona ini umumnya berada di bawah laut dan dikenal sebagai sumber utama tsunami besar. Potensi gempa megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. 2 di antaranya adalah megatrust Selat Sunda dengan potensi gempa berkekuatan magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Seismic gap, tanda bahaya. Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah tektonik yang belum mengalami gempa besar dalam waktu yang sangat lama. BMKG telah mengidentifikasi seismic gap di beberapa zona megatrust di Indonesia, yang berarti energi di wilayah tersebut belum dilepaskan dan berpotensi menimbulkan gempa besar. Oke, next, bahaya yang mengintai. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan ya, tetapi juga memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Prediksi gempa megatrust. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi, gengs. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismic gap. Terakhir, klarifikasi BMKG ya. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan. Langkah mitigasi, mengingatkan ancaman yang ada ya. Kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi, seperti rencana evakuasi dan penelitian tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa ya. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia gitu kan. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi kapan waktunya. Sekian dari gua. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.